الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat 18. As-sifatu tasi'ah bina'ul masajidil sufiyah. Sifat yang ke-9 adalah membangun masjid-masjid untuk sufiyah. Wa tamkinul mubtadi'ati min masajidihim, dan membolehkan mubtadi'ah untuk menggunakan masjid-masjid mereka. Ini mungkin tidak dilakukan oleh semua sururiyun, tetapi ini dilakukan oleh Ihya'ut Turas. Banyak mereka membangun masjid-masjid, terutama bukan betul-betul ikhlas menolong sufiyah, tetapi tujuannya adalah untuk sebagai laporan pertanggungjawaban kepada para pedagang yang diambil hartanya. Banyak dari mereka yang memang mereka untuk dalam rangka zakat diri mereka atau zakat ibu mereka, karena banyak pedagang Timur Tengah mereka berbakti kepada orang tua, alhamdulillah. Sehingga mereka datang ke Ihya'ut Turas ataupun ke jamiat-jamiat yang lain, Jamiatul Ihsan, Hikmah dan lain-lain itu, mengatakan ini dananya tolong dibuatkan masjid dan nanti saya diberi laporan. Baik. Maka banyak dari mereka nggak tahu ini harus kemana. Ya sudah, ketika di sebuah tempat itu ada, terutama tempat yang murah di Indonesia, walaupun bukan Ahlus Sunnah, bahkan Sufiyah, maka dibangunkan masjid. Terkadang bukan di Indonesia, tapi di Hadramaut. Mereka membangunkan masjid itu tujuannya bukan betul-betul untuk menolong Sufiyah, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kenapa? Kalau nggak dibangunkan, nggak segera dibangunkan, berarti nanti para pedagang itu nggak percaya. Oh, ini sudah dikasih waktu 3 tahun nggak jadi. Sudahlah, besok kita cari yang lain saja. Kita rekomen ke jamiat yang lain. Mereka takut itu. Sehingga sudah, walaupun masjidnya untuk ahlul bidah nggak apa-apa. Yang penting nampak bahwasanya kita punya kerja. Kalau kita punya kerja, duit akan selalu datang. Kita dipercaya. Dan ini menunjukkan lemahnya walak dan barok mereka. Sampai rela menolong musuh-musuh Allah seperti itu. Dan di Indonesia itu terjadi. Menolong Al-Irsyad. Padahal Al-Irsyad bukan dari Ahlus Sunnah. Juga menolong beberapa firqah-firqah yang lain di Indonesia. Ini Ihya'ut Turas. Baik. Sementara para ustadz-ustadz di Indonesia yang mereka ikut roja dan lain-lain, mereka banyak punya link dengan Ihya'ut Turas. Harusnya ketika mengetahui Ihya'ut Turas banyak menolong musuh Allah, harusnya mereka barok dari Ihya'ut Turas. Baik. Kenapa mereka justru mau berhubungan dengan Ihya'ut Turas yang telah menolong musuh Allah dan telah dihukumi sebagai mubtadi'ah oleh para kibarul ulama. Ini menunjukkan mereka itu satu hati. Dan kebanyakannya bid'ah itu munculnya karena fitnah syahwat, fitnah keduniaan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Bukan betul-betul akidahnya sama, tetapi demi masalah keduniaan, sehingga orang melakukan bid'ah, memunculkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu. Baik. Dan membolehkan mubtadi'ah untuk Untuk ceramah di masjid-masjid mereka, dan ini ma'ruf. Demi Demi mencari ridho para mubtadi'ah, karena rata-rata firqah-firqah mubtadi'ah mereka duitnya banyak. Ini ujian dari Allah. Sehingga demi agar mereka itu mau memberikan uang, mereka rela untuk para sururion rela untuk membiarkan para pedagang-pedagang mubtadi'ah untuk ceramah di situ. Tujuannya adalah untuk nanti dapat dana. Dan ini menunjukkan mereka bukan Ahlus Sunnah, orang-orang sururiyun. Karena Ahlus Sunnah harus walak dan barok karena Allah Ta'ala, bukan masalah dunia. Bukan masalah demi harta dan seterusnya. Sampai rela membiarkan mubtadi'ah bicara. Ini haram. Ini adalah menyelisihi ijma'. Membiarkan mubtadi'ah bicara di masjid-masjid mereka. Tayyib. Ungdur maqalahul Imam Al-Wadi'i rahimahullah fi Tuhfatul Mujib. Tayyib. Pembahasannya di situ. Dan ini disebutkan dalam catatan kaki, ifadatu Syekhina Jamil As-Silwi hafidhahullah. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Jamil. Termasuk ciri khas dari sururiyun adalah itu. Tayyib. Kemudian yang ke-10, at-tahqiru wa ta'nu fi ulama is-sunnah was salafiyin. Meremehkan dan mencela ulama Ahlus Sunnah dan para salafiyun alladzina khalafuhum, yang menyelisihi mereka. Walaupun ilmunya setinggi apapun, mereka meremehkan. Seperti dulu ketika mulai banyak para ulama mencela Abdurrahman Abdul Khaliq, tokoh besar sururiyun yang dibela oleh para sururiyun di Indonesia. Mereka mengatakan, oh itu ulama kecil, kita tunggu kibarul ulama. Nah, ini menghina. Kalau memang dia adalah orang alim dari kalangan ulama, walaupun tidak masuk hay'ah kibarul ulama, berarti dia adalah alim, dia berhak untuk fatwanya itu diterima kalau sesuai dalil. Bukan semata-mata dia ulama kecil atau ulama besar menurut istilah-istilah itu.
Tayyib, ungdur maqalahul Imamul Wadi'i rahimahullah. Lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i fi Tuhfatil Mujib wa Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa hadah fi ta'liqihi ala Al-Mauridil Adab Az-Zulal. Tayyib, demikian pula mereka banyak meremehkan para salafiyun, itu ma'ruf. Hadza kulluhu yadullu ala syiddati adawatihim ala ahli sunnah. Ini semua menunjukkan tentang kerasnya permusuhan mereka kepada ahlu sunnah. Ungdur maqalahul Imamul Wadi'i rahimahu fi Tuhfatil Mujib, di halaman yang disebutkan di sini, wa Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullah. Ini ana tulis sebelum beliau meninggal. Fi As-Sirajil Waqqat, halaman ke 101. Baik, makanya misalkan kita jumpa dengan Ustadz Roja, kita katakan, oh Syekh ya fatwanya gini-gini. Kira-kira mereka akan bilang apa? Nah, itu siapa? Paling macam itu kalimat-kalimatnya. Atau ulama-ulama yang lain yang tidak sesuai dengan madhab mereka. Akan diremehkan fatwanya itu. Baik. Atau nggak harus Syekh ya, mungkin Syekh-Syekh yang lain. Ya, baik. Kemudian Al-Hadiyata Asyrah yang ke-11, At-Tanfiru min ilmil kitabi wa sunnah syai'an fa syai'a. Yaitu melarikan kaum muslimin dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah sedikit demi sedikit. Ini terjadinya adalah pada Sururiyah generasi pertama. Walaupun kebanyakan Ustadz Sururi tidak sampai seperti itu. Mereka lihat situasi, kenyataannya. Baik. Adapun kalau yang kemudian memang sibuk dengan bisnis, beberapa Ustadz di sebagian tempat sibuk dengan bisnis, akhirnya memang mereka meremehkan masalah itu. Itu terbukti. Awalnya enggak seperti itu dan enggak akan mengakui seperti itu, tapi prakteknya seperti itu. Rela meninggalkan daras demi daras yang sudah dijanjikan demi masalah keduniaan, demi proyek ini, proyek itu. Ini sedikit demi sedikit adalah melarikan. Baik, ungdur maqalahul Imamul Wadi'i rahimahullah fi Tuhfatil Mujib. Di halaman yang disebutkan di sini, wal hujumu ala aqidatis salaf. Ini dan sambil memerangi akidah salaf. Ini dilakukan oleh Sururiyun generasi pertama, yaitu Muhammad Surur. Di dalam sebagian kitab-kitab dia mengatakan kitab-kitab Hanabilah dan juga kitab-kitab akidah kebanyakannya berisi dalil-dalil yang kering. Ini na'udzubillah, penghinaan itu. Baik. Adapun kalau ustadz-ustadz Sururiyun mereka nggak sampai bilang itu, ini terlalu berat. Tapi sedikit masalah akidah salaf dalam masalah al-wala' wal bara' ini akan diserang. Demikian pula masalah bolehnya untuk mengkritik dengan menyebutkan nama, ini akan diserang. Dulu terjadinya seperti itu. Demikian pula mengkritik tanpa menyebutkan kebaikan orang yang dikritik, ini yang mereka serang. Jadi hanya baru beberapa perkara yang mereka lakukan, dan itu termasuk bagian dari inti perbezaan antara antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Masalah bagaimana sikap yang betul tentang masalah itu. Nah ini mereka kritik dan mereka lemahkan. Tayyib. Ungdur kitab Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa rahimah fi Sirajil Waqqat. Yang ke-12, As-Saniyata Asyrah al-ghulu fi fiqhil waqi'. Berlebihan dalam masalah fiqhul waqi'. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Suwayan dan juga oleh Safar Hawali dan lain-lain. Yang ini dulu di Indonesia betul-betul dibela habis-habisan oleh Ustadz-Ustadz Roja itu. Dulu belum membentuk kelompok Roja, tapi mengaku Salafi. Tapi mereka membela tokoh-tokoh yang berlebihan dalam fiqhul waqi' tadi itu. Hatta yazdaru ulama as-salafiyin, sampai-sampai mereka menghina ulama salafiyun alladzina za'amuhum la ya'lamuna illal qur'ana wa sunnah, yang mereka katakan tidak tahu kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti ucapan para masyayikh Sururiyun. Dulu mereka mengatakan fikihnya Syekh Utsaimin itu hanya tidak lebih daripada isi celana dalam perempuan. Naudzubillah. Ini kalimat kufur. Sampai seperti itu. Enggak tahu tentang keperluan kaum muslimin di Palestina, tidak tahu keadaan kaum muslimin di negara-negara kufar, bagaimana mereka diperangi, dimusuhi. Padahal para ulama tahu masalah itu dan tahu bagaimana obatnya. Cuma kenyataannya tujuannya adalah yaitu agar orang semakin menjauh dari kitab dan sunnah sedikit demi sedikit. Yang penting adalah fiqhul waqi', pengetahuan tentang kenyataan yang terjadi. Makanya seperti yang terjadi di Saudi dan banyak negara Timur Tengah waktu itu, para masyayikh Sururiyun kalau khutbah Jumat menyebutkan Quran ini bicara masalah ini, harian ini mengatakan 3 hari kemudian nanti akan terjadi begini-begini. Jadi berita masalah Quran, masalah surat kabar. Dan ini tidak memberikan faedah apapun untuk kaum muslimin kenyataannya. Kalau sampai khutbah Jumat isinya macam itu. Tayyib, ungdur ma dzakarahu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fil Mauridil Adab Az-Zulal. Tayyib. Kemudian As-Salisata Asyrah yang ke-13, At-takattulat wa tajammu'at as-sirriyah.
yaitu pengelompokan dan perkumpulan secara rahasia. Ini mungkin kita jarang melihat kalau tidak di Yaman dan tidak di Saudi. Kalau di Saudi dan di Yaman ma'ruf, itu seperti itu. Mereka suka perkumpulan rahasia, karena kalau terang-terangan nanti ulama mengkritik. Demikian pula yang di Saudi, banyak mereka kumpul-kumpul di rumah-rumah kosong atau di gua-gua. Banyak mereka membuat acara rihlah. Tapi ternyata dalam rihlah itu mereka sengaja pergi ke sebagian gua. Nanti mereka kumpul-kumpul di situ membicarakan wakil umat ini bagaimana, pemerintah telah berbuat dolim, pemerintah perlu dirubah dan seterusnya. Ini generasi-generasi pertama seperti itu. Generasi kedua mungkin tidak sampai seperti itu, tapi masalahnya adalah mereka membela para tokoh-tokoh Sururiyah pada waktu itu dan tidak mau menampilkan tobat yang sahih terhadap pembelaan tadi, sehingga mereka dinisbatkan kepada Sururiyah juga. Makron lil muslimin, sebagai upaya membuat tipu daya untuk kaum muslimin, terutama pada masa Azimatul Khalij, pada masa krisis Teluk. Mereka banyak mengumpulkan senjata, orang-orang Sururiyah itu, para masyayikhnya itu. Untuk harapannya ketika Saddam Hussein setelah mengalahkan Kuwait, Saddam Hussein mendekat kemana? Ke perbatasan Saudi. Kemudian diharapkan nanti pemerintah Saudi betul-betul yang dari Riyadh itu akan mengirimkan semua pasukan menghadapi menjaga perbatasan, menjaga sempadan. Nah, kalau Riyadh kosong, maka para tokoh Sururiyun akan bergerak menuju ke Riyadh, menyerang istana negara dan seterusnya. Ini rencananya, sebagaimana dibongkar oleh pengarang kitab Al-Qutbiyah, yaitu Syekh Al-Adnani itu, Abu Ibrahim Al-Adnani rahimahullah. Tapi ternyata pemerintah Saudi dengan fatwa Syekh bin Baz dan lain-lain pandai, dan ini menunjukkan mereka tahu fiqhul waqi', yaitu caranya jangan sampai istana negara dikosongkan dan jangan sampai ibu negeri dikosongkan. Tapi kita minta bantuan orang-orang Amerika. Tujuannya Yang dimusuhi adalah orang kafir, yaitu Saddam Hussein telah dikafirkan oleh para ulama. Walaupun mengaku muslim tapi dia kafir, dia murtad. Karena Murtadnya adalah karena dia meyakini baksiyah itu lebih besar daripada syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kufur. Untuk menghadapi orang kafir, jangan kita tumpahkan darah muslimin. Kita sewa saja orang-orang Amerika biar mereka perang. Masalah nyawa nggak bisa ditukar, tapi harta boleh ditukar. Kita punya minyak banyak. Ini menunjukkan fiqhul waqi'nya para ulama. Adapun orang Sururiyah di waktu itu di Saudi dan juga di mana lagi itu namanya, di Yaman, mereka langsung khutbah seperti Abdul Majid Ar-Raimi, khutbah di mana waktu itu dikatakan oleh para masyayikh kita di Son'a, khutbah bahwasanya Syekh bin Baz sudah murtad dengan fatwa tadi, sampai minta bantuan orang kafir. Ini murtad, kerjasama dengan orang kafir, ini kufur. Kita katakan negara mana yang nggak kerjasama dengan orang kafir? Rasulullah aja kerjasama dengan orang kafir untuk untuk menjadi penuntun hijrah beliau. Abdullah bin Uraithid waktu itu belum masuk Islam. Dan ini termasuk pendalilan Syekh bin Baz. Padahal Rasulullah dapat hidayah dari Allah. Kenapa masih perlu penunjuk jalan dari orang kafir lagi? Menunjukkan itu boleh ketika diperlukan. Apalagi bukan masalah diperlukan, ini darurah. Pemerintah Saudi tenaganya tidak terlalu besar. Tidak perlu minta bantuan tentara muslimin di wilayah-wilayah yang lain. Cukup minta bantuan sekutu dari kalangan orang kafir. Dibayar pakai duit. Duit boleh ditukar. Kalau mati nggak negara kafir, orang-orang kafir itu yang mati nggak apa-apa, kita nggak rugi. Ini fikih yang sangat bagus. Adapun kemudian akibatnya adalah salah pemahaman dari orang-orang tadi seperti Abdul Majid Raimi dan juga seperti siapa lagi selain Safar Hawali itu, dia ceramah menggunakan kitab Waktu Kai Sanjur, dibuat jadi kitab dengan judul kalau nggak salah itu Satadkuru nama aku lulakum. Kalian akan ingat apa yang telah aku ucapkan pada kalian. Yaitu kalau tentara Amerika telah datang ke Saudi, maka nggak lama kemudian mereka akan menguasai Saudi dan banyak orang murtad. Ternyata sampai sekarang nggak juga. Bahkan dibantah oleh Syekh Abu Ibrahim Al-Adnani. Beliau mengatakan data-data real menunjukkan banyak tentara Amerika yang justru setelah lihat Saudi, lihat bagusnya akhlak para muslimin dan muslimat, banyak masuk Islam. Disebutkan data-datanya. Banyak sekali yang mereka masuk Islam di Saudi itu. Dan nggak kemudian kenyataannya Saudi betul-betul dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi yang kalian janjikan dalam waktu Kai Sanjur itu hanyalah hayalan-hayalan setan saja. Yang mana setan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan cuma menjanjikan dan menipu. Dan tidaklah janji setan kecuali sekedar tipu daya belaka.
Yang terjadi tidak apa? Yang mereka hayalkan tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad para ulama Ahlus Sunnah itu lebih bagus dan lebih terbimbing daripada hayalan-hayalan para sururiun. Yang sururiun itu dibela oleh Ustadz Sururi di Indonesia pada waktu itu, yang sekarang jadi dai-dai roja. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Tayyib. Kenapa kita sampai membahas itu? Terkait dengan apa? Tajamu'at sirriyah. Mereka banyak membuat apa? Perkumpulan-perkumpulan rahasia. Tayyib, ungdur ma dzakarahu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fil Mauridil Adab Az-Zulal. Baca yang disebutkan dalam Mauridil Adab Az-Zulal. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dikit-dikit